Halo, selamat sore. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indeks global dunia dalam rentang waktu 1 minggu depan, ya, mulai besok sampai hari Jumat. Kita akan sudah mulai dari indeks Dow Jones, yaitu indeks Amerika US 30. Sebagaimana kita prediksi minggu lalu, karena harga sudah berada di resisten dan membentuk bearish engulfing, candle bearish engulfing yang saya tandai kuning ini adalah hanging man, kemudian dilanjutkan dengan candle merah besar, dan prediksi bakal turun kan sampai ke area trendline ini, berarti kan dekat-dekat sini. Dan ternyata memang benar, harga drop, bahkan langsung menjebol area support ini, ya, langsung dijebol, nggak pakai mandul dulu seperti skenario pertama, langsung dijebol dan langsung menuju ke dekat-dekat area ini, demand area yang di bawah ini, dan selevel dengan area trendline ini. Dalam satu hari, prediksinya dalam beberapa hari, ternyata dalam satu hari langsung dihajar. Ini ditembus, berarti ini sudah hilang, ya, dilewati, dan kemudian langsung recover, ya, membentuk V-shape. Nah, sampai saat ini juga masih berada di area resisten lagi yang kedua kalinya, retest, ya, retest yang kedua kali. Kita nggak tahu apakah besok akan tembus ataukah mantul dulu baru tembus. Jadi ada dua senario. Yang pertama langsung tembus, yang kedua mantul dulu ke sini, atau mungkin ke sini, area garis biru ini, baru naik ke atas, ya. Jadi overall indeks Dow Jones Amerika juga S&P masih sangat-sangat uptrend, apalagi ini dia MA-nya 20 masih di atas 50. Jadi MA 20 kemarin turun, nggak jadi tembus ke bawah tapi mantul lagi, ya. Kita lihat kemudian ada indeks S&P 500. S&P juga sangat uptrend, ya. Prediksinya juga sama seperti Dow, bahwa dia akan turun dulu. Memang benar, ternyata dia turun dulu minggu lalu. Ini sesuai tanda panah yang minggu lalu saya gambar. Langsung drop. Nah, ternyata dia nggak menembus ke bawah lagi, belum menembus ke bawah, ya, tapi dia masih mantul, ya, mantul. Dan sekarang ini boleh dibilang ini sudah mulai menjebol, resistennya udah jebol, dan dia kembali membentuk level all time high. Sampai kapan, ya, kita nggak tahu. Apakah minggu depan ini cuma false break atau benar-benar breakout. Kalau breakout, ya mungkin tidak ada resisten lagi di atasnya. Jadi ada dua senario, dia langsung breakout dalam minggu depan atau 2 minggu lagi, atau mungkin dia akan reverse dulu baru kemudian breakout, ya, karena di sini ada terbentuk area demand yang baru. Jadi ada dua senario itu. Kita saksikan aja bagaimana minggu yang akan datang. Itu untuk indeks Amerika, ya, ada dua yang kita bahas. Nasdaq kita nggak bahas. Kemudian ada indeks DAX, ya. Ini indeks DAX adalah indeks Jerman. Sorry, salah. DAX DAX juga sesuai prediksi. Minggu lalu kita nggak memprediksi arah gerakannya ini. Kita ngomong minggu lalu bahwa DAX masih berada di dalam zone sideways, ya, sideways. Ini boleh dibilang ini adalah zona sideways-nya. Zona sideways. Kita gambar kuning aja. Kuning, sideways. Ternyata minggu lalu dia terpengaruh oleh Amerika dan sampai drop, jebol dari zona sideways ini. Jadi boleh dikata ini zonanya sudah break. Zonanya sudah break. Area ini sudah break, ya, sudah broken. Namun kemudian dia harga masih berusaha naik lagi dan melakukan retest ke area zona ini.
Kita lihat aja apakah dalam minggu depan dia mampu bertahan di dalam zona dan bahkan menembus ke atas, atau malah kebanting turun, karena sekarang dia sedang berada di zona ini, berada di zona supply area ya. Ini supply area. Dan kita tidak tahu apakah mampu menahan atau mungkin akan drop lagi. Jadi ada dua skenario itu. Ya, jadi prediksi yang kemarin ternyata nggak nyampe trendline ini, ya. Nggak nyampe ke trendline, udah balik lagi. Mungkin dia terkena area support yang ada di sini. Terkena area support yang berada di sini ya, kecil-kecil. Dan kemudian dia naik. So far dia masih belum berhasil menjebol area, harga belum berhasil menjebol area all time high-nya. Ya, all time high-nya ada di sini. Berbeda dengan indeks Amerika yang sudah jebol, S&P-nya aja. Untuk all time high-nya dia masih belum bisa jebol. Jadi kita lihat apakah pertarungan di sini besok dalam depan ini adalah area yang menentukan. Ya, apakah dia bisa menjebol. Kalau dia bisa, maka dia akan naik. Kalau terpantul ke bawah, ada kemungkinan dia akan turun lagi, atau mungkin sideways lagi, atau mungkin langsung jatuh. Ya, kita lihat aja ya di depan. Tapi menurut saya pasti akan ada reaksi di daerah supply area ini. Jadi minimal dia akan ke bawah, turun lagi sedikit, dan kemudian dia kemungkinan akan terpantul dulu di daerah sini. Jadi ini adalah area pertarungannya dalam minggu depan. Mungkin sampai ke sini dulu lah, ke sini dulu. Nggak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Ya, ke area 15473. Ya, itu untuk indeks Amerika dan Eropa. Kita lanjut ke indeks China. Nah, indeks Asia agak berbeda dengan Eropa dan Amerika. Dia cenderung sangat downtrend, ya, lebih downtrend jauh, dan masih belum bisa dikatakan keluar dari fase downtrend. Ya, apalagi kalau kita lihat di weekly-nya atau monthly. Nah, ini di weekly-nya dia juga membentuk ini highest, ini lower low. Ya, lower high. Jadi kemungkinan dia akan membentuk lower low. Mungkin aja, sangat mungkin, karena kita lihat ini supportnya udah dijebol. Jadi kalau kita balik ke daily, lower high weekly ini, lower high-nya weekly.
Jadi di fase downtrend ini belum ada tanda-tanda pantulan yang serius. Kita kan kemarin melihat bahwa indeks China masih berada di area support daily. Ini support biru, dan kita menunggu apakah harga mampu naik ke atas atau tembus ke bawah. Dan ternyata minggu ini dijebol ininya, supportnya. Berarti ini sudah jebol, dan kemungkinan harga lanjut lagi turun ke area ini. Kemungkinan akan lanjut ke area trendline ini ya. Atau mungkin ya dia masih gini-gini dulu juga bisa ya. Jadi mungkin support yang kuatnya ada berada di daerah sini. Di belakang sini support terdekatnya saya kira di area sini. Sini ada area support lagi. Jadi ada dua skenario, mungkin dia akan naik dulu baru turun atau langsung turun ya. Mungkin yang diincar support ini dulu, baru kemudian area ini ya. Jadi masih strong downtrend untuk indeks China, dan untuk naik ini sudah gagal ya. Ini udah nggak ada ini. Kita lihat apa yang akan terjadi dalam minggu depan ya. Juga ini sudah dead cross. Dead cross. Dead cross 3 MA. Jadi confirm downtrend banget ini. Berkebalikan dengan indeks Amerika dan Eropa. Oke, sekarang kita lihat Hang Seng ya, indeks yang cukup terkenal dan paling seru. Indeks Hang Seng ini ada kemungkinan dia biasanya ikut Amerika atau ikut China ya, tapi kebanyakan ikut China. Kemarin kita prediksi, nah ini Hang Seng kita prediksi karena dia sudah mantul di area ini minggu lalu ya, di area resisten dan juga membentuk bearish engulfing. Dan lanjut turun, ternyata benar sesuai prediksi, dia lanjut turun dan sekarang retest area support ini. Dan boleh dibilang ini supportnya sudah sedikit jebol ya, mulai jebol. Dan sekarang masih di area trendline juga, bearish engulfing. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan juga ini kemarin minggu lalu retest lagi di daerah sininya, turun, naik, turun lagi. Jadi turun, naik, turun lagi ya. Jadi menurut pandangan saya ini masih cukup strong downtrend, dan ada kemungkinan dia akan yang menjadi penentu ini di trendline ini. Bila ini sampai jebol, maka berpotensi yang akan sampai ke level 26.500-an. Ada dua skenario, besok langsung jebol atau dia mantul sedikit dulu baru kemudian jebol. Karena kalau kita lihat di sini dia membentuk area supply area, supply atau resisten area. Jadi ada kemungkinan dia sebentar ya.
Ada kemungkinan senario pertama dia ke sini dulu baru turun, atau skenario ini langsung turun ke bawah. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kalau untuk naik saya kira masih kurang kuat. Jadi mungkin dari sini baru dia bisa akan naik lagi. Mungkin baru naik lagi. Nah, kita lihat aja minggu yang akan datang. Ini seru ya. Kemudian indeks yang terakhir adalah Nikkei. Indeks terakhir adalah Nikkei. Nikkei. Nikkei masih lebih kuat ya, walaupun kemarin ini sempat dijebol. Sudah break ini. Jadi ini supportnya udah break. Nikkei ini kadang-kadang dia ikut Amerika, kadang-kadang ikut China. Jadi nggak mesti. Saat ini dia habis break, false break, dan dia masih mantul dari area support ini. Mantul dan kemudian masih berusaha naik lagi. Dan overall masih berada di area downtrend juga. Ini dead cross. Masih dead cross dan membentuk lower high ya, seperti yang kemarin minggu lalu dibahas. Dan masih belum ada tanda-tanda serius bahwa dia akan naik. Kalau kita gambar seperti ini ya, jadi mungkin dia baru mantul dari sini, dari support dan trendline kecil ini, dan dia naik. Nah, mungkin dalam minggu depan dia berpotensi naik sampai sini lah, karena di sini ada area ini apa, supply area. Baru kemudian dia lanjut lagi turun. Itu kira-kira Nikkei pun masih berada dalam fase downtrend, walaupun nggak sekuat China. Jadi kemungkinan dia masih akan melanjutkan fase downtrendnya overall ya. Oke, itu untuk indeks global. Terakhir kita review sejenak untuk IHSG. Untuk IHSG sepertinya belum jauh dari fase sideways ya, dia baru aja breakout, kemudian pullback. Nah, kita lihat apakah Senin dia dapat langsung naik dari area pullback ini, ataukah dia masih lanjut turun. Senario yang kedua ya. Agak hati-hati bagi yang trading saham Indo, terutama blue chip, karena indeks Asia agak turun kuat ya. Jadi menurut pandangan saya ada kemungkinan dia bisa turun lagi sampai sini, baru kemudian dia akan naik ya. Apapun itu, kita lihat aja bagaimana besok market beraksi, baik untuk indeks saham global maupun IDX ya, IDX saham Indonesia. Saya kira cukup sekian dulu untuk pembahasan indeks global episode minggu ini. Dan bila Anda merasa channel ini bermanfaat, Anda boleh subscribe and like, dan juga menyebarkannya, share ke teman-teman Anda, supaya teman-teman Anda pun boleh mendapatkan manfaat yang sama. Oke, sampai jumpa minggu yang akan datang. Terima kasih.